Silahkan kalian mulai menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya simpel, jadi jawabannya tidak usah rumit-rumit dulu ya. Nah, nanti cerita kalian boleh lebih complicated. Nah, silahkan kalian mulai untuk memikir-mikirkan jawaban tadi ya. Atas pertanyaan saya. Rekan-rekan, ketika kita bicara tentang demokrasi, juga sebenarnya tema-tema lain ya. Salah satu sosok yang hampir selalu muncul di panggung politik kita adalah Romo Frans Magnus Suseno. Barangkali beliau adalah sosok yang sekarang ini sangat mendapatkan kepercayaan dalam gereja Katolik, dalam dunia akademik Katolik, di antara para religius untuk bicara hampir semua topik. Sekarang ini tokohnya adalah Romo Frans Magnus Suseno. Nah, beliau tentu pada masanya perlu kita ganti. Nanti silahkan kalian menggantikan Romo Magnus ya. Dan salah satu yang dipercaya untuk berbicara tentang persoalan demokrasi, terutama dari perspektif Islam yang diwakili oleh Cak Nur, adalah Romo Magnus. Dan Romo Magnus mulai dari pernyataan Cak Nur, Islam adalah agama kemanusiaan yang terbuka. Bagi kalian yang mungkin masih terlalu muda, belum terlalu kenal Romo Magnus, ya, silahkan kalian melihat tayangan ini. Indonesianis adalah sebuah istilah yang biasanya dipakai untuk orang yang dari luar negeri menulis tentang tema Indonesia. Seperti pada negeri dan sebagainya. Kalau kita membaca Undang-Undang Dasar 45, kita tidak akan tahu mana agama mayoritas. Itu suatu tanda kebesaran hati agama mayoritas yang menyetujui itu. Dengan demikian Pancasila berarti konsensus bangsa bahwa kita saling terima dalam identitas masing-masing. Jadi orang Islam tidak perlu kurang Islam karena menjadi Indonesia, orang Hindu tidak perlu kurang Hindu karena menjadi Indonesia, orang Katolik tidak perlu kurang Katolik sebagai Indonesia, dan semua itu sama-sama warga negara dengan segala kewajiban dan hak warga negara. Itu inti Pancasila. Saya sangat mengharapkan bahwa Indonesia itu tetap Indonesia berpancasila, bersatu, demokratis, dengan hak-hak asasi manusia, yang plural, di mana kita saling menerima, dan itu mungkin tambah aktual melihat begitu banyak negara di mana itu tidak berhasil. Sampai sekarang Indonesia berhasil, semoga terus berhasil. Pesan saya adalah mari kita baharui tekad untuk betul-betul saling menerima dari Sabang sampai Merauke dalam identitas masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, bersedia menerima perbedaan, dan bersama-sama membangun suatu masa depan yang lebih baik.
Oke, rekan-rekan. Silakan sekarang menjawab pertanyaan saya ya di ruang chat. Menurut kalian, apakah gereja institusi yang demokratis? Silakan jawab di ruang chat ya, agar saya bisa melihat nama kalian, dan yang menulis akan saya prioritaskan untuk saya undang bicara. Apakah gereja institusi yang demokratis? Oke, silakan sekarang kalian menuliskan di chat ya. Di forum chat di Zoom kalian. Jadi kadang-kadang ada ya, kita mengkebiri diskusi tentang gereja dan demokrasi dengan mengatakan bahwa gereja adalah institusi yang tidak sama seperti institusi-institusi lainnya ya. Sehingga ketika dituntut bahwa gereja perlu demokratis, lalu ada penolakan untuk itu ya. Oke, sekarang silakan teman-teman, masih saya tunggu ya. Jawaban kalian terhadap pertanyaan gampang saya. Menurut kalian, apakah gereja institusi yang demokratis? Silakan dijawab di ruang chat ya. Kalau nanti jawaban kalian ya, apa pengalaman kalian terkait demokrasi yang ada di dalam gereja? Kalau kalian mengalami bahwa gereja belum menjadi institusi yang demokratis, sisi-sisi mana yang perlu diubah oleh gereja sehingga dia semakin menjadi institusi yang demokratis. Karena sebagaimana dalam penilaian Romo Magnus Susino, ketika memandang Islam terkait dengan demokrasi adalah agama Islam adalah agama yang bercirikan kemodernan dan juga memiliki masa depan. Jadi ketika hidup dalam atmosfer demokrasi, dia bisa hidup di situ ya, dan tidak berkelit bahwa dirinya itu bukan merupakan institusi seperti institusi-institusi sipil yang lain. Oke, saya akan mulai dulu ya. Gregorius Satrio. Ya, yuk. Dan yang lain silahkan segera menulis ya di ruang chat ya. Oke, Suster Dani sudah. Yang lain saya minta segera menulis. Yuk, Gregorius Satrio. Gimana pengalamanmu tentang gereja? Apakah gereja demokratis? Belum demokratis? Perlu didemokratiskan? Silahkan, Satrio. Kalau ya, suaranya agak kencang sedikit ya, karena hujan ya. Ya, kalau menurut saya itu gereja masih belum jadi institusi yang demokratis, terutama kan untuk dari segi apa namanya, mungkin kan dilihat dari kepemimpinannya saja kan kita juga tidak bisa memilih kan untuk apa kepala gerejanya atau gimana, itu kan kita belum bisa memilih juga. Tapi itu menurut saya itu hal yang wajar sih, bukan ranah kita sebagai yang awam juga. Cuma untuk dari segi yang lain menurut saya masih belum bisa mengamati lebih jauh lagi. Oke, jadi untuk kepemimpinan ya, menurut Gregorius Satrio Aji, umat awam ya, partisipasinya tidak bisa langsung ya, melainkan melalui perwakilan, dan mungkin yang suara yang mewakili kamu mungkin memilih seseorang yang lain ya, daripada yang kamu bayangkan, misalnya pausnya siapa, kardinalnya siapa, termasuk mungkin romo parokinya siapa ya, kalian nggak bisa milih ya, karena romo-romo ditempatkan ya, tidak dipilih langsung oleh umat
Kalau dipilih langsung oleh umat, mungkin romo-romo tertentu jadi rebutan, romo-romo lain nggak dapat tempat kerja ya. Oke, Suster Dani, gereja belum menjadi institusi yang demokratis. Silakan, Suster Dani. Yang lain silakan segera menulis ya. Silakan, Baik, Romo, Suster. terima kasih teman-teman, terima kasih. Menurut pandangan saya, pendapat saya, kalau dikatakan sudah atau belum atau ya dan tidak, itu gereja itu masih berada di tengah-tengah itu. Jadi in between ya. Ya, jadi pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan ambigu, Romo. Kalau mau dijawab belum kok ya sebenarnya sudah. Kalau dikatakan sudah kok ya belum, begitu ya. Tapi menurut saya, pengalaman saya sendiri sebagai sebuah institusi kalau dikatakan demokratis belum. Karena gereja sendiri masih punya sisi-sisi sensitivitas yang tinggi gitu loh. Jadi ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat demokratis, gereja belum punya respon yang cukup terbuka untuk itu. Jadi itu yang harus diakui, bahwa kadang-kadang gereja kita juga masih tertutup, masih ada hal-hal yang ya pokoknya ada hal yang belum dibuka secara gamblang. Nah, kalau menurut saya sendiri, ketika itu menjadi sebuah fenomena yang mungkin kalau dikritisi anak-anak sekarang atau zaman sekarang ini, gereja tuh belum berani untuk belum berani untuk terbuka dan dikritik begitu ya. Itu kalau menurut pandangan saya, dan sisi ketidakdemokratisan ini sebenarnya tidak menjadi hal yang mewarnai, istilahnya tidak bukan menjadi sebuah pola, tetapi bahwa ada hal-hal yang masih tertutup di situ. Jadi ada beberapa hal. Kalau menyambung tadi pernyataan Greg tadi, itu kan seperti hierarki yang dalam gereja dikenal hierarki. Tetapi menurut arah dasar keuskupan sendiri kan juga itu sudah berubah, bahwa hierarki itu nggak hanya melulu dari atas ke bawah, tapi juga harus ada circle di situ. Lah itu kadang-kadang komitmen di gereja sebagai institusi sendiri belum konsisten untuk itu gitu, Romo. Itu yang saya lihat, Romo. Jadi masih ada inkonsistensi yang terdapat dalam gereja tentang demokrasi itu sendiri. Terima kasih, Romo. Oke, Suster. Memang pertanyaannya dibuat ambigu ya, karena kalau pertanyaannya sudah atau belum, nanti kelasnya rampung dalam 5 menit ya. Maka pertanyaannya memang kontras. Lalu saya kira Suster Dani mengatakan sesuatu yang istimewa ya, yaitu soal hierarki ya. Dan nanti mungkin salah satu penyakit dalam gereja yang mudah menurut saya sering kali disebut oleh Paus Francis adalah hierarkisme ya. Jadi relasi-relasi yang dalam arti tertentu ya ada jenjangnya ya, itu kemudian menjadi relasi kekuasaan ya. Ya. Jadi misalnya romo terhadap umat parokinya ya, seringkali ketika mungkin negosiasi itu macet ya, romonya dengan mungkin agak emosional mengatakan ya, yang jadi romo paroki itu saya atau kamu? Kalau yang dari romo paroki itu kamu, ya sudah kamu pimpin paroki ini ya. Nanti juga sama ya, uskup dengan romonya ya. Yang jadi uskup itu siapa? Kalau kamu yang jadi uskup, ya sudah kamu yang jalankan ya. Nah, jadi ada bahaya ya bahwa hierarki yang sebenarnya diciptakan untuk memfasilitasi komunikasi ya. Karena memang komunikasi itu perlu perwakilan, karena tidak semua bisa ketemu ya di sebuah forum ya yang oleh Paus Benedict itu disebut sebagai agora ya, alun-alun di mana orang itu bisa menyampaikan pendapat semua ya. Maka kemudian hierarki ada untuk mengkanalisasikan suara itu ya, sehingga tidak semua perlu bicara sendiri ya. Oke, terima kasih Suster. Jadi ada hierarki ya.
sekarang saya akan terus dulu ke Aditya Yudanto. Silakan. Setelah itu Marliana. Yang lain masih saya tunggu komentarnya. Silakan. Ya kalau menurut saya Romo, gereja udah demokratis ya, itu dengan ketika waktu saya itu pernah seorang Romo itu tidak menganjurkan umat Katolik itu untuk tidak golput gitu Romo, dan untuk disuruh mencoblos. Tetapi masih ada yang perlu dibaikin Romo, seperti dalam memilih pemimpin negara itu terkadang gereja sangat kurang di tengah Romo. Terkadang gereja itu terlalu dominan kepada salah satu calon pemimpin negara, misalnya yang A, dan cenderung menjelek-jelekkan yang saingannya paslon itu Romo. Jadi seperti itu. Menurut saya yang masih perlu diperbaiki itu gereja itu cenderung kurang di tengah, sebagai penengah untuk memilih itu Romo, memilih pemimpin negara. Terima kasih Romo. Oke, Adit, sejauh kamu pernah mendengar ya, mengapa kita perlu memilih dan tidak golput, Adit? Yang pernah kamu dengar, alasannya apa? Mengapa kita jangan golput, melainkan kita harus memberikan pilihan ya pada salah satu paslon ya? Karena ini kan jadi isu yang besar ya, terutama pada pemilu presiden kemarin ya. Jadi di antara dua paslon itu ada gerakan juga, gerakan golput ya. Nah, lalu gereja sendiri punya gagasan bahwa dua paslon itu sebaiknya dipilih salah satu daripada entah memilih dua-duanya atau tidak pilih dua-duanya ya dengan golput ya. Ya kalau menurut saya kenapa gereja itu menyuruh umatnya itu untuk tidak golput, ya gereja itu sendiri gimana? Jelasinnya sulit, Roma. Oke, ya udah enggak apa-apa. Tapi kira-kira gini ya, Adit, bahwa ketika kita golput itu kita berarti menyerahkan pilihan itu pada orang lain ya. Karena orang lain yang menentukan pilihan ya. Dan kita kita mengikuti pilihan yang kemudian menjadi mayoritas ya di dalam pemilu presiden atau apa gitu ya. Nah, itu risiko kalau kita menjatuhkan pilihan golput ya di dalam pemilu ya. Oke, Adit, terima kasih. Jadi gereja itu kadang-kadang kurang berdiri di tengah ya. Sekarang ini sebenarnya di Amerika ini sedang terjadi ya. Gereja Katolik itu terpecah ya. Karena ada Romo yang mendukung presiden petahana Trump, ada juga calon yang sedang maju sekarang Biden ya. Ada Romo Yesuit yang berdoa untuk calon Demokrat, ada kardinal yang berdoa untuk calon Republikan. Di antara umat Katolik Indonesia yang ada di sana juga ini menjadi perbincangan yang sangat hangat ya. Apalagi misalnya nanti biasanya yang pro Republikan itu terkait dengan isu aborsi ya. Sementara yang Demokrat isu-isu budaya kematian lain ya yang melampaui aborsi ya, dan ini sendiri sudah membuat orang terpecah ya. Oke, terima kasih Adit. Marliana. Giawa, silakan. Dan untuk teman-teman yang belum berpendapat, silakan berpendapat ya. Saya masih menanti kalian. Silakan. Selamat siang, Romo. Ya, selamat siang Marliana. Iya, kamu ada di mana ini? Menurut saya, gereja merupakan institusi demokrasi, tetapi masih banyak perbaikan di sana sini karena gereja itu berasal dari umat Allah. Umat Allah itu masyarakat sendiri. Jadi karena demokrasi itu prinsipnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, gereja pun seperti itu. Segala itu yang ada di gereja itu merupakan rakyat sendiri, berasal dari rakyat sendiri, untuk rakyat dan oleh rakyat.
baik itu dari petugas-petugas gerejanya dalam tanggung jawabnya masing-masing, juga orang-orang yang terlibat, baik itu juga pimpinan hierarkinya. Hanya saja dalam prinsip penerapan demokrasi ini agak berubah sedikit, karena dalam gereja menurut saya hierarki tidak bisa diguncangkan seperti demokrasi dalam pemerintahan, karena itu memang sudah seperti itu gitu. Hanya penerapannya mungkin dalam hal-hal kebiasaan sikap-sikap di dalam gereja, tindakan nyatanya seperti ikut serta terlibat dalam masyarakat, baik itu membantu anak-anak yang kurang mampu untuk dalam pendidikan, baik itu ikut memilih atau ikut pemilu seperti itu, tidak golput, ikut juga terlibat sebagai masyarakat yang baik, itu juga sudah merupakan gereja yang demokrasi Romo kalau menurut saya. Seperti itu, Romo. Gimana sekarang Mariana ya? Kalau hierarki dalam gereja menurut teori yang saya kira kalian sudah dapat kuliahnya ya, adalah uskup, imam, dan diakon ya, tertahbis ya. Nah, sementara awam itu ada di luar hierarki ya. Maka salah satu tantangannya adalah bagaimana menjalin hubungan antara hierarki dan awam. Ya. Dan ini menjadi pergumulan gereja yang saya kira masih berlangsung sekarang. Misalnya teolog Romo Tom Jacobs ya, yang di Kota Baru itu mengatakan ya, gereja Indonesia adalah gereja bukan kaum religius, bukan gereja hierarki, melainkan gereja kaum awam. Karena sebagian besar hidup gereja itu digerakkan oleh kaum awam ya, sementara kaum religius betapapun sangat berpengaruh, jumlahnya, kualitasnya tidak bisa dibandingkan ya dengan keterlibatan awam. Maka beliau lebih memandang Gereja Katolik Indonesia ini kalau kita mau jujur bukan gereja hierarki, melainkan gereja kaum awam. Nah, kamu sendiri kan mengalami ya sebagai awam, mungkin nanti kamu sebagai katekis, guru agama, dan macam-macam ya. Kalian senantiasa ada dalam hubungan dengan hierarki ya. Tadi Suster Dani ya sudah mulai bicara tentang hierarki juga. Kalau Marliana ada kritik tidak terhadap hierarki ya? Kalau dari saya, Romo, menurut saya terhadap hierarki, karena begini, saya lahir dari Katolik gitu ya, dan pegang prinsip dari Katolik bahwa hierarki itu susunannya sudah suci, tidak sakral, dan itu nggak bisa digoncangkan seperti pemerintahan. Cuma hanya saja, saya tidak masalah dengan itu, hanya ketika penerapan tugas dan tanggung jawab, 3 tugas tanggung jawab sebagai seorang hierarki itu, baik itu sebagai imam, raja, dan nabi itu diamalkan ke masyarakat atau ke umat gitu, menurut saya tidak ada masalah karena itu sudah baik. Hanya saja kalau komunikasinya hierarki ini seolah-olah seperti pangeran gereja, itu yang sangat sulit sekali, seperti seolah-olah oh hidup saya ini hanya di gereja, melayani gereja dan hanya sebatas lokasi gereja dan paroki, ada sebatas keuskupan, ya udah lewat dari situ, keluar dari tugas rohani saya tidak punya tanggung jawab dan keterlibatan. Menurut saya disinilah yang perlu dikritik pantasnya, karena kalau untuk susunan saya tidak masalah, hanya ketika tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya terlibat di dalam umat, itu yang menjadi keprihatinan, Romo. Karena bagaimanapun juga saya juga menghormati susunan dari hierarki itu sendiri, dan saya rasa sebenarnya demokrasi ini bukan soal tingkatan-tingkatan, tetapi ini juga soal tanggung jawab yang harus selalu dijalankan dan dilaksanakan. Karena ketika tanggung jawab sama tugas itu tidak dilaksanakan, penerapannya diselewengkan, yang itu yang menjadi masalah. Bukan soal, menurut saya ya, bukan soal tingkatan dia pejabat atau apa, tapi ketika dia tidak menjalankan itunya, itu yang menjadi masalah dan menjadi kritik di mata semua orang. Oke, saya kira menarik ya yang dikatakan oleh Marliana bahwa sakramen baptis menjadikan baik kita yang ada dalam hierarki maupun yang ada di luar hierarki itu punya martabat yang sederajat ya, yaitu imam ya, lalu juga nabi,
Kita punya martabat itu ya, dan raja juga ya. Nah, Paus Fransiskus mengatakan ya, terutama ini untuk keterlibatan para perempuan di dalam gereja ya. Banyak perempuan itu melayani gereja ya. Mereka memberikan servis kepada gereja. Tetapi dalam kenyataannya kadang-kadang pelayanan perempuan di dalam gereja itu menjadi perhambaan ya, bukan servis tetapi servitude ya. Dan itu negatif ya, bahwa lalu meletakkan perempuan itu pada posisi yang tidak hanya di bawah tetapi seringkali mengalami eksploitasi ya. Maka saya kira martabat imam, raja, dan nabi yang dimiliki oleh baik hierarki maupun oleh umat beriman, saya kira ini menjadi dasar ya untuk relasi yang tidak atas bawah, melainkan relasi yang lebih kemitraan ya. Tidak tuan dengan bawahan atau majikan dengan bawahan, melainkan relasi kemitraan ya. Dan saya kira kemitraan ini menjadi relasi yang kita semua mengusahakan ya. Oke, terima kasih Marliana. Sekarang saya akan menunjuk karena belum ada yang menulis lagi, yaitu Imelda Teresia. Imelda Teresia, ya silakan. Ya Romo. Apa pendapat kamu? Setelah itu Veronica Setia. Ya, Imelda dulu. Ya Romo, kalau menurut saya gereja masih berada di tengah-tengah, jadi antara demokratis dengan tidak. Oke. Contohnya apa Imelda? Misalnya yang sudah demokratis, yang menurut Imelda belum sangat demokratis, contohnya apa misalnya? Kalau yang sudah demokratis itu dari pihak gereja pun kan sudah mengajak umat gereja untuk untuk aktif di dalam mengambil bagian sebagai warga negara seperti itu. Jadi mengajak umat untuk ikut pemilihan umum. Tapi kalau pengalaman saya yang belum demokratis itu lebih ke arah dari dalam gerejanya Romo. Jadi sepenglihatan saya di keuskupan saya juga, jadi ya udah umat. Kamu dari keuskupan mana? Keuskupan Bogor Romo. Oke, keuskupan Bogor ya. Silakan. Bagaimana jadi pengalamanmu di keuskupan sana? Jadi ya umat itu lebih dasarnya itu tunduk kepada hierarki seperti itu Romo. Oke, jadi pengalamannya adalah bukan kemitraan ya, tetapi umat cenderung tunduk ya pada hierarki. Ya, apakah ada yang mau ditambahkan lagi, Imelda? Sudah Romo, itu saja. Oke ya. Jadi relasinya belum kemitraan yang digambarkan ya dengan gereja sebagai komunio. Gereja yang hierarkis ya atau hierarkisme gereja itu seringkali lebih terselubung ya rekan-rekan. Kalau ditanya ya kalau melihat arsitektur gereja sudah komunio ya, gerejanya dibuat bundar sehingga tidak ada yang di depan. Semuanya itu bisa ada di depan karena tergantung kita mau melihat dari mana ya. Itu gambaran gereja secara arsitektur seringkali udah komunio, tetapi cara gereja bertindak sehari-hari seringkali masih sangat hierarkis. Veronica Setia, silakan. Ya, halo Romo. Setelah itu Swastika Punya. Yuk, Veronica. Tes. Ya, silakan Vero. Ya, menurut saya setengah-setengah sih Romo. Jadi setengah-setengah. Iya, jadi kalau dilihat dari sisi demokratisnya ada karena gereja membuka bagi umatnya untuk terlibat aktif dalam pelayanan gitu. Lalu karena sisi terus juga dalam pemilihan pengurus dewan stasi juga kan
umat juga terlibat. Tetapi umat juga harus mematuhi tradisi gereja seperti itu. Itu yang demokratis tapi ada batasannya gitu. Oke, jadi ini ya, kalau kita melihat gereja ada banyak pribadi yang terlibat ya, terutama di gereja-gereja Katolik Indonesia ya. Paroki itu nggak pernah sepi ya dengan kegiatan, dan ada banyak umat yang terlibat ya, sehingga paroki itu tidak hanya milik Romo, melainkan milik semua ya. Lalu batasnya tadi Vero menyebut tradisi ya. Menurut kamu batas ini membuat kita memang kurang demokratis ya, Vero? Tidak juga sih, Mo. Tidak. Nah, sejauh mana kamu merasa bahwa penghormatan kita pada tradisi ini bisa ya menghambat demokrasi yang ada dalam gereja? Kalau pengalaman Vero atau pengamatan Vero ini sangat nampak dalam fenomena apa, Vero? Mungkin dalam sisi liturgi, misalnya lagu-lagu musik-musik liturgi gitu. Jadi tidak sembarangan lagu yang bisa dinyanyikan dalam perayaan Ekaristi gitu. Mungkin nampak dalam aturan ya. Lagu mana yang boleh, lagu mana yang sebaiknya tidak, dan bahkan mungkin jangan ya dipakai ya. Yeah. Oke, terima kasih Vero. Swastika Punia. Setelah itu Oktaviana. Hai, ya mau dengar nggak? Iya, gimana Swastika Punia? Pengalamanmu menggereja di Klaten atau di tempat lain? Ya, kalau dari gereja saya sendiri, Romo, paroki saya sendiri, sudah cukup ya dibilang demokratis ya sudah cukup lah, Mo. Sudah cukup. Tampak itu pada kayak sebelum misa online ini ya, Mo. Dari semenjak Romo Suko itu sudah ada setiap selesai misa itu ditutup dengan lagu-lagu nasionalisme. Nah, itu juga wujud dari rasa demokrasi, terus menumbuhkan semangat nasionalisme pada umat Katolik di paroki saya. Terus juga kalau ada itu 17 Agustus, ya itu dari paroki saya sendiri setiap selesai misa pagi mungkin, nah itu nanti dilanjutkan dengan upacara bendera seperti itu. Terus juga semisal akan ada pesta demokrasi gitu, Romo Paroki sendiri juga turut mengajak umat untuk jangan golput gitu. Kita gunakan hak pilih kita untuk memilih calon yang akan memimpin ya gitu. Saya melihat di sini tuh kan gereja kan hidup di tengah masyarakat di negara juga, maksudnya bersama-sama gitulah, mau nggak secara individualisme. Jadi tuh ya kita juga turut ikut serta meramaikan, partisipasi secara penuh, secara aktif gitu. Terus juga dari kaum awam sendiri yang menjadi kayak anggota partai atau perangkat desa atau apapun itu, ya kalau dari paroki saya sendiri sudah termasuk banyak juga sih, Mo. Tetapi kalau dibandingkan dengan paroki lain atau kota-kota yang lain mungkin baru ya sedikit kayak gitu, Mo. Jadi kalau cukup ya cukup, kurang ya kurang gitu sih, Mo. Oke, terima kasih. Jadi masa pandemi ini menjadi momentum ya bagi gereja untuk menunjukkan kesatuan dirinya ya, bahwa dia hidup di Indonesia dan dia memberikan support juga ya kepada negara yang
sedang mau keluar dari krisis ini ya, dengan ya memberikan ya putra-putrinya untuk terlibat dalam pemerintahan ya, mungkin tadi yang dikatakan swastika punia, mungkin belum sampai ke level-level tertinggi ya, tetapi level desa, mungkin kelurahan, itu pun sudah sebuah keterlibatan ya, gereja di dalam negara. Oke, Mbak Oktaviana, mudah-mudahan saya masih memberikan waktu cukup ya untuk kamu. Ya, terima kasih Romo. Kalau menurut saya memang gereja belum demokratis ya. Kalau saya lihat ya mungkin karena saya tinggalnya ya di keuskupannya ya kental dengan budaya Jawa ya. Dulu di Purwokerto sempat, lalu di sini di Keuskupan Semarang seperti itu. Jadi umat itu lebih mengutamakan Romo gitu. Maksudnya Romo itu pokoknya yang paling tinggi seperti itu. Nah, hal itu tuh berpengaruh ketika umat mau berpendapat. Seperti yang dikatakan Suster tadi, banyak hal yang ditutup-tutupi. Beberapa hal yang pernah saya dengar waktu di keuskupan sebelah itu tuh ada banyak skandal yang pada akhirnya umat menutupi karena itu takut gitu loh. Maksudnya Romo itu kan dianggap yang paling tinggi, yang paling bagus seperti itulah. Makanya itu lalu ditutup-tutupi. Jadi seakan suara rakyat itu suara umat itu dibungkam gitu. Karena menurut saya demokrasi itu tidak peduli itu awam atau itu religius, itu boleh sama-sama bersuara. Jadi menurut saya gereja belum demokratis karena sampai pada akhirnya yang saya baca beberapa kali Paus itu mengeluarkan dekret atau apa ya tentang hal tersebut seperti itu. Untuk ajakan umat supaya mau bersuara membantu gereja menanggulangi permasalahan itu. Itu Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih Oktaviana. Saya mengatakan sesuatu yang istimewa dari juga PPT yang saya berikan pada kalian tentang Nurpolis, yaitu pentingnya akuntabilitas. Dan kita menghindari sekresi ya. Ketika sekresi kerahasiaan itu seringkali, apalagi dalam kasus-kasus ya, yang tadi sudah disebut oleh Oktaviana, lalu menjadi konspirasi kebungkaman dari pihak hierarki terhadap sesuatu yang mestinya dia bersih-bersih ya. Jadi dan Paus Fransiskus juga sangat keras ya bicara tentang korupsi di dalam gereja ya, terkait dengan uang, melainkan juga terkait dengan saya kira sekarang ini adalah kebenaran. Kalau kebenaran mulai dikorupsi, lalu demokratisasi di dalam gereja